kesehatan tubuh sangat penting. Untuk itu, mari menjaga pola makan serta aktivitas sehari-hari dengan baik, agar tubuh terhindar dari gangguan penyakit. Gangguan penyakit dapat berupa seperti gangguan pada organ peredaran darah. Ingin tahu seperti apa gangguan pada peredaran darah? Yuk simak baik-baik pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat-sehat saja ya. Kembali lagi bersama saya, Kak Afi. Ngomong-ngomong, udah pada siap belum untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Jika sudah siap, yuk kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah, supaya pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan berkah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini kakak akan membahas mengenai gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Tujuan dari pembelajaran yaitu 1. Mengetahui tentang pantun, 2. Mengetahui jenis-jenis gangguan pada organ peredaran darah, 3. Mengetahui organ peredaran darah, 4. Mengetahui berbagai tari daerah dengan properti tari, 5. Mengetahui aktivitas masyarakat dalam membangun budaya, 6. Mengetahui penyebab gangguan peredaran darah dan faktor yang mempengaruhinya. Teman-teman, kalian tahu nggak apa sih yang dimaksud dengan gangguan pada sistem peredaran darah itu? Ya, betul sekali. Gangguan pada sistem peredaran darah yaitu kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah atau sirkulasi darah. Kalian pasti takut kan mengenai gangguan pada sistem peredaran darah ini? Untuk itu, marilah kita menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara memakan makanan yang bergizi, rutin berolahraga, mengonsumsi kacang-kacangan, dan rutin meminum air putih. Teman-teman, apa yang kalian tahu tentang darah? Ya, darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Jadi, peran darah itu sangat penting teman-teman. Jika kita tidak menjaganya dengan baik, maka dapat mengalami gangguan pada sirkulasi darah. Tanda-tandanya itu seperti apa sih, Kak? Nah, tanda-tandanya yaitu seperti mengalami sesak nafas, nyeri dada, dan sakit kepala. Untuk menghindarinya, kita dapat menggunakan cara yang sangat mudah. Caranya yaitu dengan membiasakan diri untuk sering berjalan dan berolahraga. Dengan begitu, dapat melancarkan sirkulasi darah serta membantu proses pencernaan makanan dalam tubuh. Organ peredaran darah manusia terdiri dari pembuluh darah dan jantung. Kedua tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Membahas itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Jadi di sini kita akan membahas tentang 3 hal teman-teman, yaitu mengenai darah, pembuluh darah, dan jantung. Ketiga tersebut merupakan komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu darah. Fungsi darah yaitu sebagai alat pengangkut sari makanan,
menjaga agar temperatur tubuh tetap, mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh, mengedarkan getah bening, menjaga kestabilan suhu tubuh, dan mengatur keseimbangan asam basa. Kemudian, pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung, dan kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil, arteriola, dan ujung pembuluh vena terkecil, vena. Pembuluh darah kapiler ini yang langsung berhubungan langsung dengan sel-sel jaringan tubuh. Kemudian jantung. Jantung terletak di rongga dada di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium, pembungkus jantung, miokardium, jantung, dan endokardium, pembatas ruang jantung. Ketahuilah teman-teman, dari gangguan peredaran darah manusia itu ada yang non-keturunan dan keturunan. Gangguan non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, sering mengonsumsi makanan berminyak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Contoh dari gangguan non-keturunan pada organ dalam manusia yaitu yang pertama seperti anemia. Gangguan ini disebabkan oleh rendahnya hemoglobin dalam darah. Biasanya penderitanya mudah lelah dan sering merasakan pusing. Kemudian yang kedua, tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini terjadi karena penurunan tekanan darah. 3. Tekanan darah tinggi, hipertensi. Gangguan ini terjadi karena naiknya tekanan darah yang diantaranya disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. 4. Kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan oleh naiknya sel-sel darah putih yang berbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih memakan sel darah merah. Kemudian yang kelima, jantung koroner. Gangguan ini disebabkan oleh penumpukan lemak darah kolesterol pada arteri koronaria. Kemudian gangguan peredaran karena faktor non-turunan yang pertama yaitu seperti hemofilia. Nah, usaha-usaha dari pencegahan gangguan alat peredaran darah tersebut ialah dapat dilakukan dengan melakukan pola hidup sehat seperti memakan makanan yang bergizi, olahraga dengan teratur, dan juga tidur atau istirahat cukup. Nah, selain gerak dalam sehari-hari juga terdapat gerak-gerak tari yang menggunakan properti. Di antaranya yaitu seperti tari piring, tari kipas, tari selendang, tari topeng, tari busur, dan tari panah atau tombak. Nah, untuk selanjutnya yaitu pantun. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Ciri-ciri dari pantun yaitu 1. Pantun bersih saja ABAB. 2. Pantun terdiri dari 4 baris. 3. Tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Nah, teman-teman, kakak punya pantun nih buat kalian. Seperti ini nih. Di situ kamu, di sini aku. Bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, ketahuilah bahwa setiap pantun memiliki makna loh. Nah, kira-kira maknanya tentang apa? Ayo.
Ya, betul sekali. Makna dari pantun tadi yaitu tentang mahalnya kesehatan manusia. Kemudian, mengambil keputusan bersama tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Teman-teman, dalam mengambil sebuah keputusan di masyarakat itu harus dilakukan secara bersama-sama loh, tidak boleh sendiri. Nah, untuk mengambil keputusan bersama dapat dilakukan seperti adanya pemilihan ketua RW. Nah, ketua RW dipilih oleh seluruh masyarakat pada lingkungan terkait yang sudah mendapatkan hak pilih. Pemilihannya dilakukan di balai warga. Sebagai warga masyarakat, kita harus bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik secara pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Jika tidak mencapai mufakat, maka dapat dilakukan dengan voting. Tata cara pemilihan ketua RW yaitu yang pertama, membentukkan panitia pemilihan ketua RW. Kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Berikut merupakan tugas panitia ketua RW. Yang pertama yaitu menyeleksi calon ketua RW. 2. Menetapkan calon ketua RW yang memenuhi persyaratan. 3. Menentukan daftar pemilih. 4. Menyusun tata tertib pemilihan ketua RW. 5. Menyelenggarakan pemilihan. Untuk yang selanjutnya, pendaftaran ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Calon ketua RW harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada panitia. Setelah pendaftaran selesai, panitia akan menyeleksi calon ketua RW dan menetapkan calon ketua RW yang akan maju dalam pemilihan. Untuk yang selanjutnya yaitu 3. Menyelenggarakan pemilihan ketua RW. Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia. 4. Pelantikan ketua RW baru. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka ketua RW akan dilantik oleh kepala desa setempat. Pada pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka dilakukan voting. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat. Misalnya, sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan ketua RW atau RT. 2. Menentukan jadwal sikampling. 3. Menentukan jadwal gotong royong. Nah, dalam pengambilan keputusan bersama tersebut diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa kegiatan sebagai berikut ini, yaitu yang pertama mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. 2. Mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW. 3. Melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab warga. Aktivitas masyarakat dalam membangun sosial budaya. Upaya membangun di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Nah, seperti apa sih Kak? Nah, yaitu yang pertama seperti mengikuti wajib belajar 9 tahun. 2. Mengikuti pelatihan seperti menjahit, membatik, menggambar, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, turut serta dalam organisasi masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Ketahuilah teman-teman bahwa kesehatan adalah anugerah yang paling berharga bagi setiap insan manusia. Kesehatan bukanlah segalanya, akan tetapi tanpa kesehatan segalanya tiada artinya. Nah teman-teman, ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Di antaranya yaitu yang pertama,
perilaku. Kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan kita dari serangan penyakit, dari jantung, darah tinggi, stroke, diabetes, mellitus, dan lain sebagainya. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan sangatlah berpengaruh terhadap tubuh manusia dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain yaitu seperti demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernafasan. Yang ketiga, faktor kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dengan mutu pelayanan yang baik akan mempercepat kesehatan masyarakat. Persediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi, dan mempunyai kompetensi di bidangnya. Yang keempat atau yang terakhir, faktor turunan. Banyak penyakit yang dapat kita hindari dengan hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi teman-teman. Tapi sebagian penyakit tidak dapat dihindari seperti penyakit turunan. Semakin besar resiko penyakit turunan, maka semakin sulit meningkatkan derajat kesehatan. Untuk mencegah penyakit turunan, perlu adanya konseling perkawinan yang baik. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir materi pembelajaran teman-teman. Bagaimana? Kalian sudah memahami belum terkait materi yang sudah kita pelajari? Jika belum, dapat kalian pahami lagi ya dengan memutar video ulang pembelajarannya. Nah, kesimpulan dari materi pembelajaran ini yaitu dalam gangguan pada sistem peredaran darah manusia terhadap jenis-jenisnya penyakit. Untuk itu, kita harus menjaga tubuh kita agar tidak terkena gangguan penyakit tersebut. Marilah hidup sehat dengan menjaga pola makan, aktivitas, serta waktu istirahat, karena sehat itu penting. Itu tadi materi tematik yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Janganlah pantang menyerah. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.